Hai, apa kabar? Balik lagi bersama gue Septian. Kali ini kita bakalan bahas cerita lanjutan dari episode 2. Untuk lanjutannya mari kita dengarkan. Oh ya, sebelum kita lanjutkan ceritanya, kalau kalian yang baru banget lihat channel gue, baru lihat video gue, please subscribe di bawah. Gampang banget subscribe. Gue hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai ceritanya ya. Setelah dia gue berhari-hari tidur di warung, dan gue merasa kayak nggak nyaman aja gitu. Berhari-hari gue tidur di dalam, karena itu tuh di warung itu termasuk dingin banget kan. Akhirnya gue disarankan untuk pindah ke rumah kerabat orang tua gue itu kan. Nah, rumah kerabat dari orang tua gue itu nggak terlalu jauh, 3 sampai 400 meter dari rumah orang tua gue. Dan yang pertama gue pikir itu kan bagusnya rumah kerabat orang tua gue ini bener-bener di belakang musola. Yang gue pikir ya pasti kita dengar suara azan lebih kenceng dan kita lebih deket lah gitu kan. Ternyata enggak, musola itu bener-bener enggak aktif dan enggak ada suara azan sama sekali, bahkan enggak ada yang sholat di situ. Hari demi hari gue lewatin di situ, dan beberapa hari kemudian timbul kejanggalan. Ada monyet masuk ke dalam rumah, ada ular masuk ke dalam rumah. Lu tau gak sih, di situ, di rumah itu tuh, itu tokek nemplok di tembok tuh banyak banget. Setiap kamar tuh sekitar ada 2 atau 3. Terus mulailah gue keganggu. Tiba-tiba suatu malam, itu hari Senin, bener-bener hari Senin. Karena gue inget kalau Minggu itu kan kerabat orang tua gue kan pasti ada di rumah, dan Seninnya itu dia udah nggak ada di rumah, Senin paginya gitu kan. Nah, malamnya tiba-tiba anak dari kerabat orang tua gue tuh kesurupan, dan itu kesurupan siang lagi, bulan lagi yang buat masalah. Itu bener kayak jadi dia punya 3 kamar. Nah, kamar terakhir itu dijadiin gudang. Di gudang itu kayak pintu dar kayak gitu, kayak orang buka pintu terus ditutup lagi, buka pintu ditutup lagi. Gue nggak ngerasa takut, karena anaknya ini seumuran sama gue, bisa diajak ngobrol gitu kan. Di situ tuh kayak gue bingung banget, kok dia tetap ngikutin gue gitu kan. Akhirnya tuh yang orang pintar itu datang lagi ke rumah kerabat orang tua gue ini. Dia cerita kalau dia tetap bakal ngikut, si Wulan itu bakal ngikut gue karena aura gue gampang disirep sama dia, karena aura gue katanya negatif. Dia lebih suka orang-orang yang auranya negatif gitu kan. Di situ gue bingung, karena gue harus gimana, gue harus lepas dari si Wulan nih gimana. Dibuatlah ritual lagi di rumah kerabat orang tua gue. Dan itu lebih parah coy. Itu yang kesurupan tuh kan biasanya 2 nih, kayak orangnya ini tuh lebih dari 2, ini 4. Kayak orang-orang yang nggak makhluk-makhluk yang nggak diundang tuh masuk gitu aja. Pembahasannya tetap pengen gue pergi dari daerah situ. Gue kan nggak tahu ya harus gimana, harus jalan keluarnya gimana, karena di situ udah buntu. Udah kalau makan lagi sedih galau itu kan kayak kita nggak bakalan bisa ngambil keputusan, karena kalau kita ngambil keputusan dalam keadaan sedih atau buntu itu bakalan ngerusak kedepannya, ini nggak bakalan bagus. Akhirnya gue memutuskan untuk cerita ke salah satu ustadz daerah situ. Gue bilang, ini tuh sebenarnya nggak diprediksi. Ini gue ketemu di daerah di warung tukang bakso itu. Gue cerita. Gue pikir dia nggak percaya yang bulan-bulan ini, ternyata dia percaya. Dia cerita, kamu
cukup ibadah. Dia cukup bilang kayak gitu, kamu cukup ibadah. Kalau kamu udah merasa diri kamu tentram, kamu boleh keluar dari daerah sini. Gue ngikutin, gue bener-bener ngikutin. Kan gue merinding. Gue terus ngikutin saran dia. Oke, gue kayaknya harus keluar dari daerah situ karena udah nggak mau dukung banget. Lo tau nggak sih, dalam satu rumah itu ada satu nenek, anaknya Wulan. Yang pertama anaknya Wulan, yang kedua si Wulan sama Genderuwo. Nah, pocongnya ini ada pocong yang yang standby itu di kamar mandi. Jadi kamar mandinya itu bisa dibuka ke arah hutan belakang kayak gitu kan. Di situ gue udah kayak bingung kan. Akhirnya lu tau gak sih apa yang ngelunturin itu semua? Ibadah. Bener-bener gue ibadah. Itu bener-bener gak ada keganggu sama sekali. Gue gak ada keganggu sendiri. Gue kayak nyesel aja, kok dalam 3 bulan ini kenapa gue gak kepikiran ke situ. Gue malah kepikiran hal-hal yang kayak yang menurut gue itu hitungannya musyrik lah. Lu percaya yang dibilang dukun atau apa, yang kayak akhirnya tuh gue memutuskan bulan November akhir 2017 gue pergi dari daerah situ. Gue mulai kehidupan baru di suatu kota di daerah Jakarta, dan akhirnya gue terlepas dari kejadian-kejadian mistis yang menurut gue sebenarnya nggak seluruhnya gue ambil negatif. Gue bisa lebih menghargai, sekarang lo bisa menghargai ternyata tuh kita hidup nggak sendiri aja, ternyata ada makhluk lain di dunia ini. Terus yang kedua, apapun yang kita jalanin, kita jangan pernah berpikir untuk percaya sama manusia yang kata orang bilang gitu. Menurut gue itu salah banget. Lu nyerahin diri lu ke yang atas nih, ntar lu dikasih jalan apapun itu masalahnya. Terus gue sekarang lebih kayak sensitif kayak ngedenger kayak gitu, ngelihat kenapa. Tapi gue nggak kayak se-ekstrim Wulan kayak takut gitu. Gue sekarang lebih kayak nerima kayak oh dia di situ ya gue di sini, sama saling menghargai asal gue musik dia kan. Banyak banget pelajaran berharga dari peristiwa itu. Semoga yang di sana baik-baik aja, semoga teman gue baik-baik aja. Thank you untuk Edward ceritanya, dan terima kasih untuk semua yang menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga follow my Instagram, ada di deskripsi. Bantu gue untuk menaikkan dan membangun channel ini. Sekian dari gue, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Dadah. Hai, apa kabar? Balik lagi berdua. Gue di situ bingung harus gimana. Gue harus memutuskan